Gue ingin membuatnya keluar dari departemen keuangan karena tidak cocok. Desis Taeyong, kau gila. Dia menyaringnya, dia menarik mikrofonnya. Rapat hari ini selesai, semua bisa bubar kecuali yang menahan. Ian merasa mati kutu di tempat. Satu persatu dewan direksi keluar dari ruangan mereka. Jika baru rapat 15 menit langsung diakhiri, Anu menatap ke arah Ian. Dia tidak bisa berbuat banyak selain membiarkan gadis itu berada di sana. Jimin juga keluar dari sana dan kini hanya tinggal Taeyong dan Ian di dalam ruangan tersebut. Menahan sampai kapan kau terus menunduk? Suara itu terdengar datar. Ian akhirnya memberanikan diri menatap Taeyong yang berdiri di depannya. Wajah tampan itu terlihat semakin jelas dari dekat. Taeyong tersenyum miring. Kau tahu kenapa aku menahanmu di sini? Ian mengangguk, pasti karena laporan itu. Saya paham, tapi Anda terlihat seperti ingin memojokkan saya. Taeyong tertawa singkat kemudian beralih ke arah Ian. Dia melangkah mendekati gadis itu hingga jarak mereka saat ini begitu dekat. Ian mendadak merasa dugaannya sama sekali tidak salah. Pria yang tampan yang menolongnya tempo lalu adalah presiden di perusahaannya. Bahkan pria itu sudah melihat setengah polosnya. Sialan, maaf saya ingat dan saya tidak tahu bahwa Anda pemilik kode itu. Taeyong tersenyum, dia menyentuh dagu Ian dengan telunjuknya hingga mereka saling berhadapan. Bukankah kau harus mengucapkan terima kasih? Desis Taeyong tepat di depan wajah Ian sampai gadis itu bisa merasakan deru nafas pria itu. Taeyong berdiri dekat dinding kaca. Ruangannya berada di lantai paling atas. Dia memutuskan kembali ke dalam ruangannya setelah Ian pergi. Taeyong menatap ke bawah. Sana dia melihat Ian yang keluar dari kantor dan menemui pria yang sudah menunggu di atas motor. Keduanya terlihat ceria dan romantis. Dia melihat pria itu memasangkan helm di kepala Ian. Kemudian mereka berdua berangkat. Sudah jelas mereka pasangan kekasih. Jimin masuk dan langsung marah-marah kepada Taeyong. Jalan pikiran pria itu sulit ditebak dan seenaknya Taeyong membalikkan tubuhnya menghadap Jimin. Dia tidak cocok di sana, Jim. Kim Taeyong yang gila. Hanin salah satu karyawan dengan kinerja terbaik. Aku tidak bisa mengeluarkannya. Taeyong tersenyum. Kau lupa aku siapa di sini. Hal itu membuat Jimin terdiam. Bahkan semasa tinggal properti perusahaan merupakan milik Taeyong. Iya, tapi apakah kau tidak kasihan? Taeyong menyaringi. Dia keluar dari apartemen keuangan karena lebih cocok bekerja denganku. Dia pintar. Jimin mengalirkan keningnya. Maksudmu apa, gila? Dia mengalihkan bahunya. Jimin memang sudah sangat mengenal tabiat Taeyong. Sudah lama mereka berteman dekat. Taeyong berjalan kemudian kembali duduk di mejanya. Sebaiknya lakukan apa yang kukatakan. Dasar dengarlah, Cher sudah menemanimu selama 10 tahun. Sudah pasti berani menyebut namanya aku. Mau ucap Taeyong sudah mendapat sebal. Taeyong berjalan menuju lobi tentu saja wajah dengan sangat asing. Untuk karyawan baru dia memakai kacamata hitamnya dan berlalu begitu saja tanpa mempedulikan karyawan wanita yang menatapnya dengan tatapan memuja. Termasuk Sojong, dia hampir tak bisa berkedip. Astaga, gila, kenapa ada manusia setapan itu? Sejong terperangah melihat ketampanan Taeyong. Taeyong belajar keluar dari lobi dan kebetulan dia berpapasan dengan Yen yang sepertinya baru selesai makan siang. Taeyong tersenyum miring sedangkan Yen hanya menunduk dan melewati Taeyong begitu saja.
Sejong kenapa tidak pergi bersama Henry saja. Cik bocah itu. Jam makan siang dan sudah tidur seperti babi. Ian tersenyum. Ian, apakah kau sudah mulai bersetir? Aku berusaha melihatnya gila. Dia sangat tampan, bahkan dari belakang saja terlihat sangat tampan. Ian menghela nafas kasar. Dia mengingat saat dia menekan bibir bawahnya dengan ibu jarinya. Sejong merasa penasaran. Wah, ternyata sedikit menyeramkan, tapi wajah pelajar Kim tidak asing kan Ian. Ian mau dia adalah pria yang menemukan toilet. Ucap Ian sambil berlalu pergi. Apa? Tebakan Ian, kau benar-benar beruntung. Ini adalah hal yang gila. Ucap Sejong sambil menyamakan langkahnya dengan Ian. Debak apanya? Biasa saja. Aku akan mengembalikannya, tapi tidak dengan cara cari perhatian. Tidak penting juga kan? Sejong memejamkan matanya sejenak. Lagi-lagi ingin memendorkan kepala Ian ke dinding. Ian adalah berurusan, tidak ada yang murni. Dia adalah pemilik jiwa. Bukankah kau harus mendekatinya? Maksudku, buatlah dia terkesan. Kemudian jika dia masih lajang, apalagi langsung sikat. Ucap Sejong tertawa cenaka. Tanya bahkan dia telah tidak menyukai bekerja di sini. Ucap Ian yang langsung berjalan. Hei, tunggu aku. Sejong mengaruhnya heran atas perkataan Ian. Sejong yang peka tentu mengerti maksudnya. Terkadang Sejong merasa prihatin pada Ian yang menahan diri untuk membeli sesuatu yang dia inginkan demi menabung. Untuk hal itu tidak masuk akal. Dia semakin maju. Nilai matang semakin meningkat jika uangnya ditabung saja tidak berputar. Maka tidak akan menjadi sesuatu yang berharga. Hari ini dia berangkat ke kantor lebih awal. Dia juga menenteng sebuah paperback yang berisi quote-nya Taehyung. Ia telah memikirkan semalaman bahwa dia harus mengembalikan quote tersebut dan juga minta maaf soal kemarin. Jangan Sejong ada benarnya juga. Taehyung merupakan presiden Shinhwa, kedudukannya sangat tinggi. Ian masuk ke dalam ruangannya. Dia mengerit heran saat melihat mejanya sudah ditempati oleh Kang Mina. Setahu Ian, wanita itu berada di bagian pemasaran, bukan keuangan. Bahkan saat ini Mina sedang adu mulut dengan Sejong dan Hede berusaha memisahkannya. Ya, pindah kau dari sini. Mengambil tempat temanku, dasar kau tidak tahu malu. Serga Sejong pada rambut hitam bergelombang. Bernama Mina itu mendecik, kemudian menatap ke arah Ian. Sudahlah, berhenti memperebutkan Oke, aku tahu aku sangat tampan. Tapi sebaliknya, kalian akur agar aku mudah membagi jatahnya. Ucap Henry sambil cekikikan. Dia sangat suka melihat wanita bertengkar. Dasar, tubuh Henry terdorong ke belakang karena Sejong memukuli dahinya dengan kuat. Henry mendengar lebar, bahkan saat ini merasakan bintang-bintang berputar di atas kepalanya sekarang. Aku tak mengambil tempatmu. Ian, aku berada di sini karena perintah manajer bagian ruangan itu. Nona Kang, aku juga tidak tahu kenapa tiba-tiba dipindahkan ke sini. Oh, alasanmu saja. Serta Sejongnya merasa dia tak beres. Kenapa tempatnya tiba-tiba diambil seperti ini? Aku akan menemui manajer Kang. Ian melangkah dan berjalan ke arah kiri. Tempatnya di ruang manajer. Ian tempat melewati ruang di lantai kecil yang sepi dan tidak ada pria itu di sana. Ian, ada apa? Aku manajer Kang
Kenapa kondisi aku ditempati oleh Mina, sedangkan aku masih kerja di sini? Sudah menghentikan pekerjaannya dan menatap Ian sambil menopang dahaku dengan sebelah tangannya. Ian kau belum tahu bahwa kau sudah dikeluarkan. Apa? Dikeluarkan? Ian merasa syok atas pernyataan Shinogi. Ia tidak merasa melakukan kesalahan apapun selama ini. Bahkan dia cukup tekun dengan pekerjaannya. Kenapa dia tidak dikeluarkan seperti ini? Kau melakukannya atas perintah Presiden Kim. Ian, apakah melakukan sesuatu yang membuatnya tidak senang? Ian merasa resah. Dia menunduk dan menggeleng dengan keras. Apakah dia marah kepadanya soal kemarin? Anakang, apakah Anda tak bisa membantuku? Aku mohon, aku tidak ingin dikeluarkan. Anda bisa bicara dengan Presiden. Aku butuh pekerjaan ini, aku mohon. Ia sudah menarik tangan selagi dia memohon kepada wanita itu. Dia tidak ingin kehilangan pekerjaannya. Ian merasa tubuhnya lemas seketika. Kenapa Taeyong melakukan ini padanya? Apakah Fred terlalu membencinya soal kemarin? Sungguh sangat keterlaluan. Saat ini Ian sudah berada di depan ruangan Taeyong. Ian mengantarkan Ian sampai di depan pintu. Ian menarik nafas dan menghembuskannya. Bagaimanapun dia harus berani menanyakan langsung kepada Taeyong kenapa dia dikeluarkan. Dia Dorca, Charma malah nafasnya kasar. Ian, aku sudah coba bicara dengan Presiden mengenai dirimu dan tidak membuahkan hasil. Sebaiknya aku coba sendiri. Jujur aku tak mau kau pindah. Ian hanya menundukkanmu. Tidak bisa membiarkan Ian pindah. Cara Ian adalah gadis caranya di antara semua gadis yang bekerja di Shinhwa. Jika bekerja tanpa ada Ian, pasti rasanya sangat hambar dan tidak semangat. Ian melangkah masuk dalam dan saat ini berada di depan meja Taeyong. Brado duduk sambil memperhatikan Ian dari atas sampai bawah dan dia melihat Ian membawa sesuatu. Kamu membawa sesuatu? Apa yang ada di tanganmu? Ini kot milik anak tempo lalu. Ian sudah mencucinya. Jawab Ian sambil meletakkan paper berisi kot tersebut di atas meja pria itu. Taeyong tersenyum. Dia berdiri lalu melangkah mendekati Ian. Ian kemudian duduk di atas sofa tersebut. Dia menarik roknya ke bawah agar tidak kelihatan. Entah kenapa Ian merasa risih karena sejak tadi Taeyong terus memperhatikannya. Katakan, kenapa kau menemuiku? Ian melarikan diri menatap Taeyong yang duduk sambil menyilangkan sebelah kakinya itu. Maaf saja, Nim, saya tidak tahu apa kesalahan yang saya perbuat sampai anak departemen keuangan. Saya merasa tidak melakukan kesalahan yang fatal selama ini. Maksud Anda apa saja? Nim masih belum mengerti. Ternyata kemarin kau menjelaskan laporan keuangan departemenmu dengan sangat baik. Aku juga mendengar dari Jimin bahwa kau adalah salah satu karyawan yang tekun. Ian terdiam. Dia tidak tahu siapa apa. Jadi kenapa dia mengeluarkannya dari sana jika dia sudah baik?
Maaf, tapi aku masih belum sepintar itu Sajani, maksudnya banyak lebih atas dari saya. Tiang tersenyum. Memang benar, tapi aku bisa belajar. Pekerjaan sebagai sekretaris itu lumayan berat. Kau akan menjadi tangan kananku setelah Jimin dan bisa menggantikan posisiku jika ada rapat mendadak. Aku akan mengajarimu. Ia menatap Taeyong, ternyata dia tetap menyeramkan seperti bayangannya, tapi yang tak bisa memberikan keputusan sekarang. Dia butuh izin dari Jungkook yang tentu menginginkan posisi tersebut, namun dia harus memikirkan Jungkook menjadi sekretaris. Artinya setiap berada di kantor dia harus siap siaga di dekat presidennya. Dia juga ikut tersenyum. Baiklah saja, Nim, terima kasih, saya permisi dulu. Tunggu sebentar. Hal itu membuat dia tidak jadi beranjak dari tempat duduknya. Dia berdiri dan berjalan menuju rak buku yang berada di belakangnya. Dia mengambil salah satu buku di sana dan berjalan ke arah gadis itu. Kau bisa membacanya untuk persiapan jika seandainya setuju dengan penawaranku. Terima kasih saja, Nim, saya akan membacanya. Saya permisi dulu. Ian bangun dari sana dan berjalan keluar ruangan tersebut. Dia tidak menyadari Taeyong menyeringai. Taeyong memejamkan matanya sebentar, menghirup aroma yang tersisa di sekitar